Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kuliah sejarah Islam Indonesia abad 20. Ini adalah pertemuan kuliah kita yang ke-10 ya, dengan mengambil topik mengenai Islam dan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, topik ini sangat menarik oleh karena ada embel-embel demokrasi di sana yang dipakai, meskipun pada kenyataannya jauh dari roh demokrasi. Itu satu hal yang perlu kita lihat. Atau di dalam beberapa catatan orang mengatakan bahwa era ini berbaju demokrasi, tapi sebetulnya minus demokrasi. Bajunya demokrasi, tapi minus praktek demokrasi. Nah, untuk membicarakan ini semua, kita akan atau kita menggunakan salah satu bacaan yang paling bagus saya pikir ya untuk tema ini, dan itu kita ambil dari tesis ya yang dibuat oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Tesis ini pertama kali dipertahankan di Ohio University, Amerika Serikat, ketika yang bersangkutan atau penulisnya melanjutkan studi di sana, dan kita tahu bahwa Ahmad Syafi'i Ma'arif ini merupakan tokoh yang paling besar pengaruhnya, yang pemikiran-pemikirannya masih terus mewarnai perkembangan atau situasi dinamika politik di Indonesia hingga saat ini. Nah, sebagai sebuah karya ilmiah, tesis tentu ini sangat menarik sekali karena karya ini sudah melewati proses uji akademik. Berbeda dengan makalah, berbeda dengan artikel-artikel lepas yang ditulis oleh para penulis. Nah, kalau kita lihat buku ini, judulnya Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Nah, untuk bisa memahami bagaimana dinamika yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini, kita perlu mencermati kondisi yang terjadi sebelum era demokrasi terpimpin. Yang saya maksudkan adalah era demokrasi parlementer, atau biasa juga dikenal dengan era demokrasi liberal, di mana sistem politik di bawah kabinet dan arus pemikiran politik itu banyak diwarnai oleh partai-partai politik. Nah, ini satu kondisi yang menarik untuk kita lihat. Pra-demokrasi terpimpin. Berdasarkan hasil pemilihan umum pertama tahun 1955, secara umum partai-partai politik di Indonesia itu terpola menjadi 3 aliran besar. Aliran yang pertama itu adalah aliran Islam, ya, kelompok Islam yang diwakili oleh Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Pada saat itu, dari hasil pemilihan itu, Masyumi mendapatkan 57 kursi, sedangkan Nahdlatul Ulama mendapatkan 45 kursi di kabinet yang terbentuk. Lalu kelompok atau golongan nasionalis itu diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang memperoleh kursi sebanyak 57. Lalu aliran yang ketiga adalah aliran komunisme sosialisme yang mendapatkan kursi 39 kursi di kabinet pada saat itu. Kalau kita lihat sebaran persentase perolehan suara, maka dapat kita katakan kelompok Islam yang diwakili oleh Masyumi dan NU itu mendapatkan suara sebanyak 45,2%.
Sementara kelompok nasionalis itu sebanyak 27,6%. Lalu kelompok komunis sosialis itu mendapat suara 15,2%. Dengan demikian, boleh dikatakan hampir separuh suara, ya, 45%, itu menjadi milik atau dikuasai oleh partai-partai politik Islam. Dengan begini, sebetulnya kita punya harapan banyak bahwa pergumulan pemikiran di pusat pada masa ini seharusnya dikuasai oleh kelompok Islam. Ini kalau lihat pada data perolehan suara dan kursi di parlemen pada hasil pemilu tahun 1955. Namun ternyata ketika parlemen atau konstituante terbentuk lalu menjalankan fungsi-fungsinya, yang terjadi di Dewan Parlemen di konstituante tahun 55 sampai dengan tahun 59 atau era demokrasi liberal justru adalah perdebatan yang berkepanjangan dalam menyoal banyak hal yang dipandang sangat penting bagi jalannya pemerintahan. Diskusi perdebatan misalnya mengenai Piagam Jakarta, bagaimana mengembalikan Piagam Jakarta itu juga menyita tenaga dan pemikiran dari para politisi pada masa itu, sehingga terjadi kompromi, terjadi kontra wacana antara satu dengan yang lain. Nah, itu adalah kondisi yang bisa kita saksikan. Nah, melihat situasi seperti itu, ya, maka Soekarno kemudian yang oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif di dalam tesisnya ini disebutkan sudah mulai tidak sabar lagi untuk memainkan peran yang lebih aktif. Tidak lagi menjadi dalam tanda kutip tukang stempel dari partai-partai politik, dari anggota-anggota konstituante yang bersidang di dalam banyak kesempatan memikirkan mengenai perjalanan bangsa ini. Nah, jadi gagasan untuk memimpin demokrasi. Ini kan bahasa keren, bahasa halusnya kan begitu. Demokrasi Indonesia kata Bung Karno harus dipimpin, ya, dengan musyawarah mufakat. Karena kalau tidak dipimpin, kata Bung Karno, seperti yang terjadi pada masa demokrasi liberal, seperti yang terjadi pada masa konstituante, yang terjadi adalah perdebatan yang tiada akhir. Semua menampilkan gagasannya, menampilkan egonya yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan politik di tingkat pusat dan itu berimplikasi terhadap perkembangan politik di tingkat daerah. Ya, kita lihat di dalam tahun ini, tahun 55 sampai dengan 59, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah. Ya. Kita awali misalnya pada kasus di Sumatera ada gerakan PRRI, lalu di Sulawesi Utara ada gerakan Permesta, lalu sesudah itu di tahun 50-an juga muncul gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITI yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Bermula dari Jawa Barat, kemudian Aceh, lalu kemudian Kalimantan Selatan, lalu kemudian Jawa Tengah, lalu kemudian Sulawesi Selatan. Berbagai kemelut itu dipandang oleh Soekarno sebagai efek dari perdebatan, pergumulan pemikiran yang begitu lama yang terjadi di konstituante. Artinya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan sebab dapat mengancam keberlangsungan revolusi yang sudah pernah dicetuskan di tahun 45 dan seterusnya. Nah, jadi Soekarno nampak begitu gelisah. Dia tidak ingin melihat hasil perjuangan atau revolusi itu kemudian rusak, kemudian menjadi tidak membuahkan hasil yang maksimal demi pembangunan bangsa di tengah keterpurukan itu. Maka dia segera mengambil langkah. Ya. Dia mengambil langkah karena kalau kata Syafi'i Ma'arif dalam tesisnya ini, dia sudah nggak sabar lagi menjadi penonton dan menjadi tukang stempel sebelum tahun 59. Gitu. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Soekarno, ya, untuk bisa
mengendalikan situasi pada masa itu. Nah, yang terjadi misalnya adalah ketika Bung Karno sebetulnya mengemukakan mengenai konsepsi presiden pada tanggal 28 Oktober tahun 1956. Isi atau gagasan utama dari konsepsi presiden ini tahun 56 ini yaitu pertama membubarkan partai-partai politik. Wah, ini kan makanya inilah yang dikatakan oh, apa namanya praktek politik berbaju demokrasi minus demokrasi di dalam prakteknya. Itu kata Safi Ma'arif dalam tesisnya. Jadi Soekarno begitu tidak senang melihat sepak terjang partai-partai politik yang hanya menurutnya mementingkan kepentingan golongannya, alirannya, dan ideologinya saja. Mereka lupa bahwa republik yang barusan selesai melewati masa revolusi itu harus tetap dijaga kelangsungannya agar masyarakat bisa menikmati hasil kemerdekaan, bukan malah melihat atau mempertontonkan perdebatan panjang yang berimplikasi terhadap situasi dalam negeri yang semakin buruk, kata Bung Karno kira-kira seperti itu. Maka Soekarno dengan tegas menyatakan di tahun 57 kuburkan partai-partai politik. Lalu dia juga mengatakan saya akan mengambil bagian penting secara langsung di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi keinginan dia untuk mengambil alih atau ingin terlibat lebih banyak di dalam pemerintahan dan penyelenggaraan ketatanegaraan itu sudah dinyatakan oleh Bung Karno di tahun 56. Apa implikasi dari sikap Bung Karno semacam ini? Salah seorang dari tokoh yang paling penting dan selalu mengawal Bung Karno sejak pergerakan sampai masa itu adalah Bung Hatta. Ya, Bung Hatta sangat tidak setuju dengan gagasan Bung Karno untuk menguburkan partai-partai. Karena pada dasarnya di tahun 45 tokoh atau sosok di balik pemikir yang melahirkan atmosfer partai-partai politik pasca proklamasi di Indonesia sebetulnya adalah Bung Hatta. Jadi Hatta mengatakan prasyarat demokrasi itu harus ada partai politik. Tanpa partai itu bukan demokrasi. Karena partai adalah menjadi wadah bagi setiap orang mengolah gagasannya, memperjuangkan gagasannya untuk dapat menjadi acuan di dalam membangun bangsa. Nah, Hatta sejak awal memang sangat concern pada peran dan fungsi partai politik. Tetapi di tahun 56, Bung Karno mengatakan partai-partai kita kuburkan. Itulah sebabnya pada tahun 56 dan seterusnya Dwi Tunggal dalam sejarah Indonesia, Bung Karno dan Hatta berubah formasinya menjadi Dwi Tanggal. Hatta meninggalkan Bung Karno karena memandang Bung Karno telah menyimpang dari rel perjuangan revolusi yang pernah mereka giatkan sejak awal merdeka. Jadi perseteruan atau konflik antara Bung Karno dan Hatta sebetulnya bermula di sini. Dan karena itu, maka orang-orang di Sumatera Barat yang notabene adalah tanah kelahirannya Hatta, lalu kemudian membentuk gerakan PRRI yang tujuannya sebetulnya ingin memulihkan kembali hubungan Soekarno dan Hatta. Mereka tidak mau dua tokoh ini bercerai, tidak mau ingin berpisah. Tetapi sikap Bung Karno yang ingin mengubur partai-partai politik itu tidak dapat lagi diterima oleh Hatta. Kendatipun sebetulnya Soekarno dan Hatta itu selalu berbeda pandangan di dalam perjalanan sejarahnya. Tetapi ketika Bung Karno sudah mengatakan mengubur partai, kata Hatta, itu penanda matinya demokrasi. Jadi kendatipun dia memberi label pemerintahan itu dengan demokrasi terpimpin, pada prinsipnya demokrasi telah mati, kata Bung Hatta. Oleh karena itu, apalah arti dia berada mendampingi Bung Karno sebagai pucuk pimpinan negara, kalau demokrasi sudah tiada, yang telah ia lama perjuangkan bersama dengan Bung Karno juga. Nah, ini gagasan penting. Nah, jadi perpecahan kemudian terjadi dan itu implikasinya dapat kita lihat pada munculnya berbagai macam gerakan di tanah air, ya, terutama gerakan yang mengharapkan kembali pulihnya Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta. Tetapi Hatta sudah bersikap bahwa saya tidak akan memulihkan itu kalau Bung Karno tetap dengan pandangan yang mengubur partai-partai politik. Tapi kendati demikian Soekarno tidak peduli dengan apa yang terjadi
dengan kritik-kritik yang datang. Kritik yang datang selain dari Bung Karno, dari Bung Hatta, juga kritik tajam dari tokoh Partai Masyumi, yakni M. Natsir. Nah, makanya disinilah salah satu penyebab perseberangan Soekarno dengan Masyumi. Ya, oleh karena tokoh utamanya Natsir itu dengan tegas menolak bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bung Karno itu tidak sesuai dengan jiwa demokrasi. Maka karena pertimbangan itu pula Soekarno kemudian mengeliminasi Partai Masyumi di dalam kabinet DPR GR atau DPR gotong royong yang dibentuknya dengan semangat demokrasi terpimpin. Jadi dia tidak setuju. Ya, jadi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu yang berbeda dengan era demokrasi liberal adalah bahwa di era demokrasi terpimpin pemerintahan atau parlemen itu tidak lagi ada oposisi. Ya, saya ulangi, di dalam penyelenggaraan pemerintah tidak ada lagi oposisi. Yang ada adalah semua kelompok yang pro pada Soekarno, mereka akan diberikan kursi. Ya, diberikan kesempatan untuk menjadi tim, ya, untuk menjadi organ di dalam pembangunan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebutlah misalnya organisasi-organisasi, kalau tadi sudah terpetakan ya, organisasi Islam atau partai Islam yang menolak demokrasi terpimpin itu tegas adalah Masyumi. Ya. Maka Masyumi dikeluarkan oleh Bung Karno di dalam peta politik Indonesia pada masa itu, dalam artian tidak lagi dilibatkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara langsung. Sebaliknya, ada sejumlah partai politik Islam, ya ini menjawab pertanyaan yang tadi sempat saya katakan, yang setuju dengan pandangan Bung Karno bahwa demokrasi itu harus dipimpin dengan semangat permusyawaratan, dengan semangat permusyawaratan, ya, musyawarah mufakat, itu kira-kira istilahnya. Nah, ada 3 partai politik Islam yang mendukung gagasan Bung Karno atau setuju dengan demokrasi terpimpin, yaitu Nahdlatul Ulama, PSII, dan juga PERTI. Ya. 3 partai ini tergabung di dalam kelompok Liga Muslim, ya, yang menyatakan ikut serta di dalam pemerintahan dan memandang bahwa ambil bagian dalam pemerintahan dalam suatu demokrasi yang dipimpin itu adalah satu langkah yang paling bagus agar tetap terselenggara kehidupan pemerintahan dan politik. Nah, itu yang terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita lihat polarisasi partai politik Islam pada masa itu, ya secara umum yang mewarnai gayun politik partai Islam pada masa itu sebetulnya ada 2, yaitu Masyumi dan NU. Sejak pemilu 55 sudah ini ya, Masyumi dan NU. Dan perlu Anda ketahui, dan itu juga sudah pernah kita diskusikan di masa atau era revolusi, bahwa NU itu dulu bagian dari Masyumi, PSI itu dulu bagian dari Masyumi, tetapi mereka tidak senang dengan sikap-sikap Masyumi, sehingga NU keluar, dimulai dengan PSII, lalu kemudian NU keluar dari Masyumi. Ya. Saya kira ini yang pernah ditanyakan pada diskusi kita sebelumnya, bahwa apa sih ruginya NU dan PSII keluar dari Masyumi. Nah, sekarang di era demokrasi terpimpin itu semakin jelas sekali mempengaruhi sikap mereka terhadap pemerintah. Nah, Syafi'i Ma'arif di dalam buku ini, dalam tesisnya ini mengatakan bahwa sesungguhnya NU dan Masyumi itu merepresentasi 2 kecenderungan atau 2 orientasi dari partai Islam yang berbeda. Yang pertama adalah Masyumi. Ya. Masyumi ini partai politik Islam yang basis utamanya adalah di perkotaan. Memang ada juga di pedesaan,
tapi basis utamanya adalah perkotaan. Dan kelompok yang orang-orang yang ikut di dalam Partai Masyumi ini adalah kelompok Islam modernis, gitu ya, Islam modernis. Sementara Nahdlatul Ulama atau Partai NU yang mulai mendapatkan porsi di tahun 50-an itu basisnya adalah di pesantren dan di pedesaan. Dan partai ini sering juga dipandang sebagai mewakili kelompok Islam tradisionalis dari pesantren. Jadi ada dua pola yang berbeda. Dan ternyata sikap mereka terhadap demokrasi terpimpin pun pada akhirnya berbeda. NU memilih untuk mendukung demokrasi terpimpin, sebaliknya Masyumi memilih untuk kontra atau tidak sejalan dan tidak mau ambil bagian dalam pemerintahan dengan demokrasi terpimpin. Nah, itulah dua sikap yang berbeda. Apa yang melandasi sikap mereka sebetulnya? Pada dasarnya, masing-masing punya argumentasi bahwa untuk membangun bangsa, kita boleh ambil bagian secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bagi NU, untuk membangun bangsa yang mayoritas umat Islam, maka kita harus aktif atau menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Jadi kita tidak boleh sampai tidak mengambil bagian secara langsung dan menentukan jalannya pemerintahan. Itu pandangan dari Partai NU. Sebaliknya, dari Partai Masyumi memandang bahwa jika itu memang dapat merugikan demokrasi, maka ikut ambil bagian di dalam pemerintahan merupakan satu tindakan yang tidak dibenarkan atau tidak boleh, kira-kira begitu. Nah, pada akhirnya Masyumi mengambil jalan politik yang dikenal dengan istilah idealisme martir. Ya. Idealisme martir itu maknanya melawan kekuasaan yang dapat membahayakan kelangsungan bangsa. Jadi mereka lebih memilih tidak ikut, ya, keluar dari pemerintahan dibanding mereka berada di dalamnya dan menganggap bahwa itu sudah tidak sesuai lagi dengan jalan demokrasi. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada akhirnya apa? Era demokrasi terpimpin ini menjadi momentum bagi kemesraan hubungan antara Bung Karno dengan Partai NU, PSII, dan PERTI. Nah, momentum penyingkiran Masyumi di dalam pemerintahan ini dipandang sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi rival politik Masyumi yang utama, yaitu PKI. PKI sangat bahagia sekali, sangat senang sekali kata Ahmad Syafi'i Ma'arif, karena lawan paling keras dari PKI sesungguhnya adalah Masyumi. Kalau NU relatif mudah untuk menyesuaikan dan selalu mengedepankan harmoni, ya, karena memang mereka tidak menempuh jalan garis keras. Sedangkan Masyumi ini adalah partai Islam garis keras, nggak mau kompromi. Nah, menghadapi PKI harus dengan Masyumi, tapi pada kenyataannya justru Masyumi tersingkir dan pada akhirnya NU mengambil bagian yang lebih penting. Maka hubungan yang terjadi di dalam sistem dalam penyelenggaraan pemerintah pada itu adalah kemesraan antara Partai Islam NU, PSII, dan PERTI dengan pemerintah. Sebaliknya Masyumi tetap berada di luar kabinet. Nah, ini tentu akan menguntungkan bagi Bung Karno karena Masyumi sesungguhnya dengan tokoh-tokoh utamanya seperti Nasir itu sangat penting sekali, sangat berpengaruh besar di dalam peta politik Indonesia. Nah, dengan situasi semacam itu maka Bung Karno semakin leluasa melenggang dengan demokrasi terpimpinnya menjalankan sistem pemerintahannya yang oleh beberapa ahli mengatakan Bung Karno di masa demokrasi terpimpin sebetulnya ingin mempertontonkan perilaku seorang raja Jawa di dalam pemerintahan negara modern. Jadi raja di atas negara modern. Itu kritik-kritik yang diberikan oleh para pengkaji yang melihat bahwa Bung Karno itu sudah terlampau, ya, kalau bahasa gaulnya itu sungguh terlalu, ya, telah mengkhianati demokrasi, kira-kira begitu dalam pandangan Hatta. Nah, apa yang terjadi ketika peta politik semakin mesra antara NU,
PSII dan PERTI dengan Bung Karno serta eh, PKI, maka Bung Karno kemudian mulai mewujudkan kabinetnya yang dikenal dengan kabinet Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya diwakili oleh kelompok PNI, lalu kemudian kelompok agamanya diwakili oleh NU, PSII, dan PERTI yang tergabung dalam Liga Muslim, sedangkan komnya, komunisnya diwakili oleh PKI. Maka utuhlah sudah gagasan Nasakom Bung Karno ketika menahkodai demokrasi terpimpin. Nah, situasi ini tentu menimbulkan berbagai macam persoalan dan polemik. Tadi saya katakan bahwa sejumlah tokoh masyumi kemudian melakukan perlawanan, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Kita tahu pada kasus DITI di Jawa Barat, tokoh utamanya itu adalah Kartosuwiryo yang notabene adalah tokoh masyumi. Ya. Jadi mereka diantaranya sebetulnya pada mulanya gerakan mereka itu untuk melawan Belanda di masa perjanjian Renville di tahun 40-an, tapi terus berlanjut dan memandang dan menempatkan rezim yang berkuasa pada situ sebagai pihak yang tidak lagi menguntungkan mereka atau tidak lagi mewakili kepentingan bangsa dalam arti yang lebih luas lagi. Nah, itulah peta politik yang terjadi pada saat itu. Dan tokoh-tokoh dari Partai NU yang paling dominan itu antara lain adalah Wahab Hasbullah, ya, lalu kemudian Idham Khalid, ya, lalu Jamaluddin Malik dan Zainul Arifin. Ini tokoh-tokoh dari Partai NU yang paling besar sekali pengaruhnya. Yang pasti bahwa Partai NU atau partai yang terlibat di dalam Liga Muslim itu memandang bahwa ya mereka harus ambil bagian, ikut di dalam demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan musyawarah. Gitu ya. Ini satu gagasan penting yang melandasi sikap itu. Nah, di penghujung demokrasi terpimpin ini ya di tahun 60-an akhir 60-an, ketegangan sudah mulai memuncak ketika situasi politik mulai memanas, ya. Ini dimanfaatkan oleh Angkatan Darat. Jadi Soekarno mulai bekerja sama atau berkolaborasi atau apalah istilahnya dengan pimpinan Angkatan Darat pada saat itu, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, ini mencoba untuk memanfaatkan momentum sehingga terpolalah situasi kekuasaan. Di sisi yang lain, Soekarno ingin menjaga kabinetnya dengan prinsip nasakomnya, tetapi pada sisi lain, sesungguhnya dari pihak Angkatan Darat juga sudah punya keinginan kuat untuk ambil bagian di dalam politik pemerintahan, yang pada akhirnya berujung terjadinya peristiwa gerakan 1 Oktober 1965. Jadi peristiwanya terjadi di tanggal 1 Oktober, tapi entah mengapa di dalam sejarah Indonesia orang mempopulerkan itu dengan peristiwa gerakan 30 September. Padahal kejadiannya terjadi di dini hari tanggal 1 Oktober, bukan tanggal 30 September. Tapi oke lah, kita boleh menggunakan 30 September sebagai ancang-ancang peristiwa, dan 1 Oktober adalah ketika terjadi pembunuhan atau penculikan terhadap para jenderal. Nah, peristiwa gerakan 30 September ini menandai akhir dari masa demokrasi terpimpin. Oleh karena apa? Soekarno sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kegentingan situasi dalam negeri memberi ruang bagi Angkatan Darat untuk mengambil alih pemerintahan atau untuk mengambil alih situasi yang darurat itu. 65 terjadi peristiwa itu, gerakan 30 September, dan peran-peran Bung Karno semakin kecil, dan pada akhirnya di tanggal 11 Maret apa namanya? Ya, 11 Maret 1966 Soekarno kemudian mengeluarkan surat perintah, ya, pasca peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu, kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap penting dalam rangka mengendalikan pemerintahan. Dan sejak itu sebetulnya Soekarno secara tidak langsung telah kehilangan kekuasaan dan Soeharto mendapatkan kartu sakti sebagai penguasa baru
menggantikan Bung Karno yang sudah tidak banyak lagi berperan. Nah, itulah kira-kira sekilas dinamika politik partai-partai Islam dan kekuasaan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yang oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif diberi satu slogan era pemerintahan berbaju demokrasi namun minus demokrasi dalam praktiknya. Itu istilah yang dipakai oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif. Saya kira itu uraian atau penjelasan saya atas apa yang sudah kita diskusikan tadi ya dari kelompok yang dihantarkan oleh Indah dan Kri. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.